Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pelajaran 2. Asik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membaca Al-Quran. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Al-Quran adalah wahyu yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya harus rajin membaca Al-Quran. Setiap hari membaca Al-Quran membuat bacaan kita semakin lancar. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kalau kita terus belajar membaca Al-Quran, maka bacaan kita akan semakin lancar dan juga semakin benar. Tapi Pak, saya sekarang belum bisa membaca Al-Quran. Saya sekarang masih ummi misalnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalian harus terus semangat belajar membaca Al-Quran. Dimulai dari ummi, kemudian naik lagi sampai kepada Al-Quran. Itu adalah tahapan bagaimana nanti kita akan bisa membaca Al-Quran dengan benar dan lancar. Harus dimulai dari tahapan-tahapan tersebut. Jangan menyerah, jangan putus asa, dan terus semangat belajar membaca Al-Quran. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasanya, kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba anak-anak perhatikan, kenapa kita sekarang bisa lancar bahkan hafal membaca surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah ini sering kali kita baca. Ketika kita mau belajar kita baca, ketika kita sholat kita baca. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu kita membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, kita sekarang sudah lancar membaca Al-Fatihah. Bahkan kita sudah hafal. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita sering kali membaca Al-Quran, sering kali belajar Al-Quran, maka kita akan semakin lancar dalam membacanya. Baik, ayo kita lanjutkan dengan membaca surah-surah pendek yang dimulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik anak-anak semuanya, di sini ada sebuah gambar. Coba kalian amati, gambar apakah ini? Ini adalah gambar seorang anak yang sedang belajar Al-Quran. Bersama siapa? Boleh bersama ustadz-ustadzahnya, boleh bersama orang tuanya. Yang penting kita tetap semangat belajar Al-Quran. Dan ingat, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Pak, bagaimana bacaan kita sekarang belum lancar? Walaupun bacaan kalian saat ini belum terlalu lancar, itu tetap mendapatkan pahala selama kita niat belajar membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, A, Ba, Ta, Tha, dan seterusnya, itu akan mengandung nilai pahala. Dan itu akan kita dapatkan ketika kita belajar membaca Al-Quran. Kalian perhatikan gambar ini, betapa terlihat semangatnya mereka dalam belajar Al-Quran. Karena ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, Al-Quran itu ketika kita baca akan memberikan kita kenyamanan, akan memberikan kita kedamaian,
dan hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram. Baik, saat ini kita akan belajar membaca surah An-Nas. Namun, sebelum kita lanjutkan, ayo kita bermain tepuk bersama, yaitu yang dinamakan tepuk surah An-Nas. Bapak akan mencoba memberikan contoh, kemudian kalian nanti bisa menirukan. Tepuk An-Nas, nama surah An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, itulah tepuk tangan surah An-Nas. Jadi, sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, kita harus mengenalnya terlebih dahulu. An-Nas adalah nama surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nas ini adalah surah yang ke-114 urutannya, atau surah terakhir yang ada di dalam Al-Quran. Apa sih An-Nas itu? An-Nas adalah berarti manusia. Manusia itu apa? Ya seperti kita, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan akal dan pikiran juga hati. Nah, itulah manusia. Oke? Jumlahnya berapa? An-Nas itu jumlah ayatnya ada 6. Berikut akan Bapak bacakan, kalian simak. Setelah bismillah, kalian boleh hitung dengan jari berapa jumlah ayat di dalam surah An-Nas ini. Oke? Bapak bismillah terlebih dahulu, kemudian ketika sudah mulai membaca surah, kalian boleh menghitungnya dengan jari kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada berapa jumlahnya? Ada 6, betul sekali. Karena memang surah An-Nas ini jumlahnya ada 6 ayat. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, surah An-Nas ini adalah diturunkan di kota Mekah. Ya, sekali lagi, surah An-Nas ini adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Ada 2 tempat turunnya Al-Quran, yaitu kota Mekah dan Madinah. Nah, surah An-Nas ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di kota Mekah. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah lafadz Quran surah An-Nas. Nah, kalau kita hitung, di situ ada 6 ayat. Boleh kita sekali lagi ulangi agar kita menjadi semakin paham dan hafal. Baik, Bapak baca dulu, kemudian kalian mengikuti satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim.
Oke anak-anakku semuanya, itulah tadi bacaan Quran surah An-Nas. Nanti dihafalkan ya. Ada 6 ayat, hanya sedikit saja. Insya Allah saat ini banyak di antara kalian juga sudah hafal ya. Iya, nanti kalian hafalkan bersama orang tua, bisa mencontoh bagaimana cara Bapak membaca Quran surah An-Nas seperti tadi. Agar bacaan kalian semakin baik dan semakin benar. Oke, anak-anak semuanya, tetap semangat belajar membaca Al-Quran agar bacaan kita semakin bagus, agar bacaan kita semakin lancar. Dan ketika kita lancar membaca Al-Quran, tentu kita lebih semangat membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa belajar Al-Quran biar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kalian lebih semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Demikian anak-anakku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar membaca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.